الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Wujud sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wujud. Di Allah wajib bersifat wujud. Akal tidak menerima kalau Allah Ta'ala bersifat kedadak. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Allah Ta'ala juga yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Isinya itu Allah yang menciptakannya. Dan semalam kita tidak dapat mengetahui pencipta itu bernama Allah lewat dalil. Alai wa amma kaunullahi Allah wahdahu la syarikalah alaysa mustafadan minad dalil bal minar rusuli alaihi wassalatu wassalam. Adapun keadaan pencipta itu bernama Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, itu tidak diambil faidah dari dalil. Kita hanya sebatas tahu langit ada penciptanya, bumi ada penciptanya, itu menurut adat. Dan kita mengetahui penciptanya itu bernama Allah, penciptanya itu Esa, tidak ada sekutu baginya, itu dari para rasul yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusan-utusannya, pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai Nabi Muhammad. Itu Allah yang hendak. Kita tahu sang pencipta lewat utusannya. Andai kata kadang kawan juga cuman sedang hendak menginfokan bahwasanya pencipta itu bernama Allah, tidak ada sekutu baginya, lagi Maha Esa. Andai kata kada diberitahu, kita hanya tahu sebatas ada penciptanya. Berapa orang bertahu? Misalnya kita lihat bangunan kan, ini tukang ulahnya berapa puting tukangnya. Tapi alam semesta diinfokan oleh para utusan Allah itu satu aja. Namanya pun Allah, tidak bersekutu. Dan semalam maka patut bagi mukmin mengetahui bahwa ia ingat pada Tuhan, yaitu Allah. Ada tiap-tiap yang wujud juga ada. Beberapa guru sekumpul amalannya wujud itu jangan kada ingat lawan Allah Ta'ala. Orang yang ingat lawan Allah Ta'ala diselamatkan, ditenangkan hatinya. Orang yang ada ingat lawan Tuhan akan diselamatkan Tuhan, usang hatinya. Kemudian kidam artinya sedia, atau kita lam yasbiqhu adamun, tidak didahului oleh tiada. Berbeda dengan kitab, didahului oleh tiada. Asalnya kita ada kau disambat, kemudian Allah ciptakan hingga sampai sekarang.
tiada berawal, baik zatnya, sifat-sifatnya, dan asmanya itu tidak berawal. Zatnya tidak diawali oleh tiada, sifat-sifatnya tidak diawali oleh tiada. Kalau Tuhan bahari kada berisi ilmu, itu berilmu. Beda dengan makhluk. Kita kan asalnya kada tahu apa-apa saja, tahunya oe aja. Diberi, dititipi oleh Tuhan pengetahuan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi banyak. Demikian juga asmanya itu qadim juga tidak berawal. Kalau itu di tasniyahi, sebelum adanya makhluk, Allah sudah bernama Allah, sudah bernama Ar-Rahman, sudah bernama Ar-Rahim, dan nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Yang ada awal itu makhluknya. Allah beritahukan tadi itu kepada para rasulnya, namaku ini. Banyak nama Allah Ta'ala yang disabdakan Nabi ada 99. Dan sultannya itu Sultan Asma, pemimpinnya seluruh nama-nama Allah itu adalah Allah, karena menunjukkan kepada zatnya, kepada dirinya. Kalau alimun itu menunjukkan kepada sifatnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru, artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Sidin awal dan sidin jua nang akhir. Ada yang akhir, berataan musnah misalnya habisan, tersisa Allah aja lagi misalnya. Andai katalah dihancurkan Tuhan, berataan Allah Ta'ala tetap ada misalnya. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Di sini akhir bukan berarti akhirnya habis juga sih, tidak ada misalnya. Artinya berataan makhluk yang hancur, Allah Ta'ala itu tetap ada. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, maka sewajarnya bagi seorang yang beriman mu'taqid, berkeyakinan bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya juga adanya. Dan sewajarnya jadilah kita memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum adanya kita, boleh jadi kita ini diciptakan Tuhan sebagai orang yang kafir, boleh jadi sebagai orang yang beriman sebelum adanya kita. Dan ditetapkannya kita, diciptakannya, ditentukannya sebagai orang yang mukmin. Dan mesti kita dianjurkan untuk mensyukurinya, karena iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Dengan sebab iman dan Islam kita bisa menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak disyukuri, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ada 3 yang disyukuri. Pertama, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat agama. Nikmat dunia kan kayak diberi harta yang halal, sehat badan, afiat. Nikmat akhirat diberinya kita dengan amal yang sedikit,
dibalas Tuhan dengan berlipat-lipat ganda. Itu perlu disyukuri juga. Kalau nikmat pada agama, kita bawa beramal, kita dapat tambahan ilmu pengetahuan, nah itu perlu juga disyukuri. Jadi amalan sifat idam itu adalah mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur mencakup 3 hal, ada janan, ada arkan, ada lisan. Ada hati, ada anggota badan, ada lisan. Janan itu syukur janan, kita mengingat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa negara ini datang Allah Subhanahu wa taala, ini itu nikmat sebenarnya. Kemudian kita gembira hati, himung karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat tersebut rukun akan dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau lisan itu adalah alhamdulillah. Kemudian kita mengisah-nisahkan kita dapat nikmat, cuma bukan sombong maksudnya. Tanpa melupakan perantaranya. Perantaranya itu di sini kita disuruh bersyukur kepada perantara. Sabda Nabi SAW, "Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Siapa yang kada bersyukur kepada manusia, makanya kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kada berterima kasih lawan manusia, maka ini kada berterima kasih lawan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan jangan menyepelekan sebab karena sebab kita ada. Sebab orang tua kita cuma tugas kita adalah berbakti, mensyukurinya itu dengan berbakti, mendoakan sidi tiap habis sembahyang. Nah, jadi jasidin amalan wujud itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idam dari itu dituntun lagi kita untuk mengingatkan nikmat dari Allah. Kita ingat tentang Tuhan, ingat lawan Tuhan. Kemudian kita dituntut untuk mengingat nikmat dari datang dari Allah. Ingatnya kita lawan Tuhan itu kebaikan Allah Ta'ala juga, datang dari Allah Ta'ala juga. Berterima kasih Tuhan karena kita diingatkan sendiri, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, kita kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baqa artinya kekal, tidak ada akhirnya. Arti baqa itu artinya tidak ada akhirnya, kekal gitu. Maka mustahil dihubungi adam, maka mustahil dihubungi oleh tiada. Kekal ada terus. Kalau kita dihubungi adam, dihubungi oleh tiada, itu mati. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sifatnya baqa, maknanya kekal. Kekal zatnya, kekal sifatnya. Ada terus zatnya, ada terus sifatnya. Oleh Tuhan, ilmunya bisa hilang, hidupnya bisa hilang, pendengarannya bisa hilang, penglihatannya bisa hilang. Ada, tapi bakok bismillah. Sifat Tuhan itu bakok juga, zatnya pun bakok juga. Berbeda lalu kita, bismillah, mata kaur, telinga kada tapi mendengar, bismillah, yang asalnya berjalan
tegap, oh ini bungkuk sudah. Yang asalnya pipi kita kencang, oh ini kendor sudah. Nah artinya baqo tadi itu kekal, mustahil binasa atau mustahil dihubungi oleh adam. Adam itu tiada, berbeda dengan kita dihubungi oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin muqtaqid beriktikad, berkeyakinan bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, bertobat pada Allah Ta'ala, dan ampih melakukan dosa sumber. Ampih melakukan dosa. Jadi orang yang berkeyakinan Allah Ta'ala bersifat baqa, amaliyahnya jadi kita nih disuruh mengingat bahwa kita tuh akan mati. Nah, Tuhan bekal kita akan mati. Sabda Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW, aksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyaklah kamu ingat akan pemutus kelezatan, itu adalah kematian. Disuruh banyak-banyak mengingati mati. Cuman mengingat matinya bukan apa nih? Supaya hamba hidup, tidak menghilangkan gairah hidup, tidak. Tapi mengingat matinya di sini untuk supaya kita lebih semangat di dalam melakukan kebaikan, beramal ibadah kepada hubungan antara Allah dan kepada makhluk, lingkungan. Itu fungsinya untuk kita mengingat mati itu bukan untuk melemahkan gairah hidup, tetapi supaya kita bangkit bersemangat melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah dan lingkungan. Bismillah. Qala al-Laffaf, berkata Asy-Sya'al-Laffaf, man aksara zikrullahi, barang siapa yang banyak mengingat Allah, mengingat kematian, ukrima bi salasati asya', maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubati, dia akan bersegera kepada taubat. Taubat itu menyesal dari dosanya, berampih dari dosanya, mencipta-cipta kada hendak lagi menjauhi dosa tersebut. Kemudian yang kedua, al-qanaatun nafsi, merasa cukup dengan apa yang ada, tetapi penyebab benar. Yang ketiga, nasyatul ibadah, nasyatu fil ibadah, itu bersemangat, berajin beribadah. Manusia mati langsung sedih beribadah, banyak beribadah. Kemudian man nasiyahu uqiba bi salasati asya, barang siapa yang melupakan akan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-tunda taubat. Biasa bermaksiat terus kali nanti. Kemudian apalagi, ar-ridha bil kafa, meninggalkan ridha dengan apa yang tercukupi. Ar-ridha, meninggalkan ridha dengan kecukupan. Yang ketiga, at-takasulu bil ibadah, malas di dalam melakukan ibadah. Itu orang yang melupakan akan
kematian. Rasanya hidup sepanjang masa. Orang ulama berkata, ulama sewajarnya, ujar ulama, ketika kita sehat itu banyak mengingat mati supaya kita waspada daripada maksiat. Dan hendaklah kita banyak mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita garing. Kalau ketika kita garing itu banyak-banyak mengingat rahmat Allah. Liyahsuna zannuhu billahi indal mauti, supaya baik sangka ini lawan Tuhan di ketika hendak mati. Nah, kalau kita garing, iya ya Allah maha pengampun, maha pemaaf. Jadi yang anu tuh yang baik-baiknya aja bismillah lawan Tuhan ketika kita garing. Kalau ketika kita sehat, bismillah. Nah, azab Allah itu ngeri benar, pada tahan. Jadi kalau ketika kita sakit, nah itu kita banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala itu maha pengampun, banyak-banyak mengingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita baik sangka ketika mati. Nah, Tuhan, ana inda zanni abdi bi, Tuhan kan dalam hadis qudsinya, aku menurut sangkaan hambaku. Kalau kita mengingat aku ini pacangan diajar Tuhan sudah nih mati nih, maka disediain buruk sangka kita lawan Tuhan. Jadi kita harus baik sangka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak dari beristighfar adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Habib Usman Betawi. Dan hendaklah kita bersandar kepada yang kekal. Misalnya kalau makhluk kan ada kekal, misalnya kalau kita bersandar makhluk akan mati. Kalau kita bersandar kepada Allah, Dia maha hidup, maha kekal. Baqa tadi artinya tiada akhirnya. Nah, jadi sidin lepas zona waktu, karena sidin yang menciptakan waktu. Nah, pas kalau kita pacangan nanti mungkin kita bisa kerja, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa tawfiqan wa ibadah. Amin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Minna wa minkum ya karim.